Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Ibu harap siswa dan siswi yang sedang menonton tayangan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun hari ini kita belum bisa belajar tatap muka di kelas karena adanya pandemi COVID-19, tetapi kalian harus tetap semangat dan giat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Membaca doa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar bab 3 terkait makna peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diharapkan kalian dapat mengerti dan memahami materi dengan baik agar menjadi warga negara yang akan taat akan peraturan dan taat akan hukum. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua yaitu tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, sebelum membahas lebih jauh materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh lembaga legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Hukum mengikat bagi setiap masyarakat. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Adapun fungsi dari hukum ialah sebagai pengendali sosial, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian juga pasti sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, kita mulai saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum memiliki dua bentuk hukum. Yang pertama yaitu hukum tertulis dan yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan, di mana hukum ini terdapat kepastian hukum yang telah dikodifikasikan. Yang kedua, yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Sama pentingnya dengan hukum tertulis, sebagai hukum yang mengikat masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Poin yang kedua, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu memiliki tingkatan atau hierarki. Tata urutan ini sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum itu, yaitu yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah
oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifatnya umum. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah. Yang kelima yaitu Peraturan Presiden. Yang keenam yaitu Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Asas-asas dalam pembentuk peraturan perundang-undangan ditegakkan dalam pasal 5 sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua yaitu kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan, dan yang ketujuh yaitu keterbukaan. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusastraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya yang pertama, peraturan yang lebih tinggi dapat dijadikan dasar hukum sebagai peraturan yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah harus memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan dapat dicabut, diganti, dan diubah dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang lebih sederajat. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikan tanggapan kalian mengenai video tersebut. Selamat menyaksikan! Mendefinisikan bernegara yang baik dan benar itu sangat banyak kriterianya dan sangat banyak macamnya. Salah satunya ialah mematuhi aturan lalu lintas yang telah ada dan telah berlaku yang mana harus ditaati oleh kalangan masyarakatnya yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hey there, subscribe to my channel.
Setelah kalian menonton video mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, silakan kalian untuk menanggapi video tersebut. Pengumpulannya yaitu di Classroom, ditulis menggunakan Microsoft Word, file berupa PDF, pengumpulan maksimal sampai jam 5 sore. Selamat mengerjakan! Sekian materi yang telah Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon untuk dipelajari. Sebelum pertemuan ini ditutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Untuk materi pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Boleh kalian baca-baca terlebih dahulu. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.